Hai adik-adik, yuk kita siapkan diri untuk memulai sekolah minggu. Untuk kalian yang masih batita, balita, ataupun kelas kecil, boleh kok ajak papa dan mama untuk mengikuti kebaktian online hari ini. Adik-adik, yuk kita sungguh-sungguh dalam bernyanyi, berdoa, dan mendengarkan cerita. Ayo kita siapkan bacaan Alkitab hari ini dan persembahannya ya. Yuk adik-adik, duduk manis dan duduk tenang, serta siap mengikuti arahan guru sekolah minggu di sepanjang ibadah online ya. Adik-adik, silakan berekspresi dengan bebas dalam memuji Tuhan, berdoa, mendengarkan cerita, dan melakukan aktivitas. Ayo adik-adik, kita fokus, siapkan hati dan pikiran, mata, telinga, dan tubuh kita dalam mengikuti ibadah. Tidak sambil makan, main game, atau melakukan kegiatan yang lain ya. Selamat mengikuti sekolah minggu online. Tuh, 2, 3, 4. Tuh, 2, 3, 4. Tuh, 2, 3, 4. Ya ampun, sudah lama ya. Maaf. Wah, pasti kalian tadi udah nungguin ya. Lama banget ya. Tadi aku senam dulu sih, biar badanku segar dan semangat. Ya, teman-teman semangat kan hari ini? Pasti dong. Oh iya, kenalin, nama saya. Ayo, siapa yang tahu? Nama saya adalah Semangka. Di sini saya akan menemani kalian ibadah. Nah, sebelum saya lupa, saya mau kasih tahu dulu nih. Saya kan tadi olahraga biar sehat. Teman-teman tahu nggak? Kalau makan buah juga bikin kita sehat loh. Teman-teman, setiap hari jangan lupa makan buah ya. Teman saya pada kemana ya? Kemarin ini kayaknya ada teman saya, si Jeruk. Ada teman saya, si Nanas. Sekarang kemana ya? Saya mau menyapa teman-teman dulu deh. Halo, selamat pagi. Apa kabar anak-anak sekolah minggu? Semoga hari ini kalian ada dalam keadaan sehat, tanpa kekurangan suatu apapun. Buat kita, kesehatan tubuh itu penting, agar jiwa kita selalu sehat. Buah apa itu? Buah apa? Ya, buah yang membuat kita lebih sehat lagi bukan cuma buah semangka, buah jeruk, buah nanas, tapi ada satu buah lagi yang membuat tubuh kita semakin bugar, yaitu dengan mendengarkan firman Tuhan. Nah, sebelum kita mulai, kita puja dulu yuk. Mari kita nyanyikan lagu Hari Minggu, hari yang mulia. Hari Minggu, hari yang mulia, itu hari Tuhanku. Ia bawa rasa bahagia masuk dalam hati.
Iya, hari yang ditunggu-tunggu, karena hari Minggu adalah kesempatan kita untuk beribadah kepada Tuhan. Dan untuk menunjukkan rasa terima kasih kita, mari anak-anak kita berdoa dulu. Coba bagaimana sikap berdoa? Kita lipat tangan, kita tutup mata, dan kita tundukkan kepala. Mari anak-anak kita bersatu dalam doa. Bapa di surga, pagi ini kami datang kepadamu Tuhan. Kami mau berterima kasih, Tuhan begitu baik kepada kami. Tuhan telah menjaga kami dan keluarga kami di dalam istirahat kami. Dan pada pagi hari ini kami bersyukur Tuhan. Tuhan berikan kesempatan kepada kami untuk kami boleh datang beribadah kepadamu. Tuhan berkati kami semua ya Tuhan. Biarlah baik kami yang menaikkan pujian, baik yang akan menyampaikan firman, maupun anak-anak yang mengikuti ibadah secara online ini, biarlah Tuhan urapi sehingga kami semua boleh mengikuti ibadah ini dengan sungguh, dengan syukur dan sukacita hanya kepada Tuhan. Kami serahkan jalannya ibadah hari Minggu ini hanya kepada Tuhan. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Oke anak-anak, pasti masih semangat ya, karena kita baru menyanyikan satu lagu. Kita mau nyanyi lagi ya. Pastilah anak-anak senang dengan lagu ini. Ayo kita berdiri. Boleh anak-anak juga sambil melakukan gerakan. Ayo anak-anak pasti tahu ya. Judulnya adalah Give Me Oil in My Lamp. Ayo cepat berdiri. Kita gerakan. Sebentar lagi kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Nah, tentu kalian belum capek kan? Ya. Walaupun dari tadi kita sudah menyanyi, kita sudah menari, sekarang kita mau dengar firman Tuhan. Duduk yang baik, yang tertib, biar nanti kita mengerti apa yang Tuhan mau sampaikan kepada kita pada minggu ini. Tapi sebelum firman Tuhan disampaikan, kita mau nyanyi satu lagu lagi. Judulnya Tuhan Penuhkanku.
Selamat pagi adik-adik yang dikasihi Tuhan. Apa kabar semuanya? Semua sehat ya? Senang bisa ketemu kalian lagi nih dalam ibadah sekolah minggu online kita. Adik-adik, kita akan mendengarkan firman Tuhan ya. Tapi sebelum kita membaca Alkitab, kita akan berdoa bersama-sama. Yuk adik-adik, mari lipat tangan, tutup mata, kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih hari ini kami dapat mengikuti ibadah sekolah minggu online. Bapa, kami anak-anak-Mu akan membaca firman Tuhan dan kami akan belajar dari sabda Tuhan. Tuhan tolong kami supaya firman yang kami dengarkan dapat kami mengerti dan dengan pertolongan oleh Roh Kudus kami dapat melakukannya di dalam hidup kami setiap hari. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Nah, adik-adik, hari ini kita akan mendengarkan cerita tentang Bileam dan keledainya. Tunggu sebentar. Kalian dengar nggak? Itu ada suara apa ya? Oh, itu ada suara harimau. Coba denger lagi. Oh, itu suara burung. Kalian dengar nggak sih adik-adik? Coba lihat. Kenapa hewan-hewannya semua mengeluarkan suara dan turun dari gunungnya? Ada yang tahu kenapa? Ternyata adik-adik, hewan-hewan yang tinggal di gunung, khususnya gunung berapi, kalau gunung berapinya akan meletus, sebelumnya hewan-hewan sudah tahu loh, mereka bisa merasakan ada gunung yang akan meletus. Makanya kenapa kalau kalian pernah lihat di televisi atau dari YouTube, hewan-hewan itu akan turun dari gunung ketika gunung akan meletus. Wah, hebat ya Kak Vini, hewan-hewan bisa tahu sebelum gunung meletus. Iya, karena Tuhan bisa memakai hewan-hewan untuk memberikan pertanda. Seperti manusia bisa tahu nih, oh gunungnya akan meletus. Tandanya dari mana? Selain menggunakan alat, juga bisa lihat dari hewan-hewan. Hari ini juga kita akan melihat nih, bagaimana Tuhan menggunakan seekor keledai ya untuk berbicara kepada Bileam. Masih ingat nggak minggu lalu kita juga dengar loh cerita tentang Bileam. Nah, hari ini kita melanjutkan cerita kita tentang Bileam dan keledainya. Yuk kita buka Alkitab kita yuk, dari kitab Bilangan pasal 22 ayat 21 sampai 35. Sudah? Adik-adik yang kelas besar nih, yang sudah bisa buka Alkitab sendiri, sudah bisa baca, boleh buka Alkitabnya. Dari kitab Bilangan 22 ayat 21 sampai 35. Kak Vini akan bantu bacakan untuk kalian semua ya. Judulnya Keledai Bileam dan Malaikat Tuhan. Lalu bangunlah Bileam pada waktu pagi. Dipelanainya keledainya yang betina dan pergi bersama-sama dengan pemuka-pemuka Moab. Tetapi bangkitlah murka Allah ketika ia pergi, dan berdirilah malaikat Tuhan di jalan sebagai lawannya. Bileam mengendarai keledainya yang betina, dan 2 orang bujangnya ada bersama-sama dengan dia. Ketika keledai itu melihat malaikat Tuhan berdiri di jalan dengan pedang yang terhunus di tangannya, menyimpanglah keledai itu dari jalan dan masuk ke ladang. Kata Bileam memukul keledainya itu untuk memalingkan kembali ke jalan. Kemudian pergilah malaikat Tuhan berdiri pada jalan yang sempit di antara kebun-kebun dengan tembok sebelah menyebelah.
Ketika keledai itu melihat malaikat Tuhan, ditekannya lah dirinya kepada tembok, sehingga kaki Bileam terhimpit kepada tembok. Maka Bileam memukulnya pula. Berjalanlah pula malaikat Tuhan terus, dan berdirilah ia pada suatu tempat yang sempit, yang tidak ada di jalan untuk menyimpang ke kanan dan ke kiri. Melihat malaikat Tuhan, meniaraplah keledai itu dengan Bileam masih di atasnya. Maka bangkitlah amarah Bileam, lalu dipukulnya keledai itu dengan tongkatnya. Ketika itu Tuhan membuka mulut keledai itu, sehingga ia dapat berkata kepada Bileam, "Apakah yang kau lakukan kepadamu sampai engkau memukul aku 3 kali?" Jawab Bileam kepada keledai itu, "Karena engkau mempermain-mainkan aku. Seandainya ada pedang di tanganku, tentulah engkau kubunuh sekarang." Tetapi keledai itu berkata kepada Bileam, "Bukankah aku ini keledaimu yang kau tunggangi selama hidupmu sampai sekarang? Pernahkah aku berbuat demikian kepadamu?" Jawab Bileam, "Tidak." Kemudian Tuhan menyingkapkan mata Bileam. Dilihatnyalah malaikat Tuhan dengan pedang terhunus di tangannya berdiri di jalan. Lalu berlututlah ia dan sujud. Berfirmanlah malaikat Tuhan kepadanya, "Apakah sebabnya engkau memukul keledaimu sampai 3 kali? Lihat, aku keluar sebagai lawanmu, sebab jalan ini pada pemandanganmu menuju kepada kebinasaan." Ketika keledai itu melihat aku, telah 3 kali ia menyimpang dari hadapanku. Jika ia tidak menyimpang dari hadapanku, tentulah engkau yang kubunuh pada waktu itu juga, dan dia kubiarkan hidup. Lalu berkatalah Bileam kepada malaikat Tuhan, "Aku telah berdosa, karena aku tidak mengetahui bahwa engkau ini berdiri di jalan menentang aku. Maka sekarang jika hal itu jahat di matamu, aku mau pulang." Tetapi malaikat Tuhan berfirman kepada Bileam, "Pergilah bersama-sama dengan orang-orang itu, tetapi hanyalah perkataan yang akan kukatakan kepadamu yang harus kau katakan." Sesudah itu, pergilah Bileam bersama-sama dengan pemuka-pemuka Balak itu. Nah, adik-adik, ada yang tahu keledai itu hewan seperti apa sih? Coba lihat ya gambarnya di sini nih. Kelihatan? Keledai, ya. Bukan kedelai, it's different, itu berbeda ya. Kalau kedelai itu biasanya untuk bikin tempe atau tahu. Kalau keledai itu nama hewan ya. Jadi karena zaman dulu belum ada mobil, belum ada motor, jadi orang-orang kalau pergi biasanya mereka akan naik keledai, naik kuda. Nah, dalam cerita kita hari ini, Bapak Bileam dia akan pergi menunggangi keledai. Kemana sih dia, Miss? Dia akan pergi untuk menyampaikan kata-kata yang tidak baik untuk orang-orang Israel. Makanya Tuhan menjadi marah, dan Tuhan menyuruh malaikatnya untuk memberikan peringatan kepada Bileam. Nah, ternyata yang bisa melihat malaikat Tuhan itu siapa? Bileam atau keledainya? Ternyata yang pertama bisa lihat adalah keledainya. Jadi pertama kali ketika dilihat malaikat Tuhan berhenti, keledainya berhenti juga, tidak mau berjalan. Dan Bileam memukul keledainya. Kedua kali keledainya sampai menghimpit kaki Bileam ke tembok, dan Bileam menjadi marah. Dan ketiga kalinya sama. Akhirnya Bileam memukul keledainya sampai 3 kali. Dan kalau kalian baca Alkitab tadi, kalian pasti bingung. Kok bisa sih ada hewan yang bisa berbicara? Kalian pernah lihat atau dengar hewan bisa berbicara? Pernah nggak?
Ada sih burung. Ada yang tahu burung apa yang bisa bicara? Itu pun harus dilatih. Burung beo. Itu pun harus dilatih dan dia tidak bisa tiba-tiba berbicara. Terus gimana dong Kak? Dalam Alkitab kok bisa keledai Bileam bisa bicara? Ya, kok bisa? Karena Tuhan yang membuat keledainya bisa berbicara. Nah, adik-adik, hari ini kita mau belajar bahwa Tuhan bisa memberikan peringatan atau menegur manusia lewat apa saja. Bahkan mungkin termasuk dengan hal-hal yang buat kita gak mungkin terjadi. Seperti keledai yang bisa bicara. Kak Vini waktu baca ini membayangkan, wow, kalau Kak Vini lihat keledai bisa ngomong, wah kita bisa ketakutan ya. Kok bisa keledainya ngomong? Nah, tapi Tuhan menunjukkan kepada Bileam kalau keledainya bisa ngomong. Keledainya bilang, aku salah apa? Kamu sampai memukul aku 3 kali. Bukankah aku ini sudah kamu tunggangi, sudah mengantarkanmu kemana-mana seumur hidupmu? Apakah aku pernah membuat kamu terluka? Kata Bileam, gak pernah. Nah, akhirnya kemudian Tuhan membukakan mata Bileam sehingga dia bisa melihat malaikat Tuhan. Jadi ternyata keledainya itu kenapa dia tidak mau jalan, kenapa dia menghimpit kaki Bileam di tembok, karena dia ingin melindungi Bileam supaya Bileam jangan dihukum oleh malaikat Tuhan. Tapi sayangnya Bileam tidak mengerti akan maksud keledai tersebut. Lalu hari ini kita mau belajar adik-adik. Pertama, kita harus taat mendengarkan firman Tuhan. Ya, dari mana kita bisa mendengarkan firman Tuhan? Tentu dari Alkitab. Kita bisa membacanya. Atau yang belum bisa baca dari mana, Kak? Kita bisa dengarkan dari cerita sekolah minggu, atau mungkin kalian bisa mendengarkan buku-buku cerita dari orang tua kalian tentang cerita Alkitab. Dan yang kedua, kita belajar bahwa Tuhan bisa berbicara dengan apapun, melalui apapun, termasuk dengan hewan. Seperti tadi di awal, ingat ya, ketika kita dengar ada suara hewan, ada harimau, ada burung, hewan-hewannya turun dari gunung. Ternyata mereka mau menyampaikan pesan bahwa gunungnya akan meletus, ada tanda bahaya. Nah, sekarang mungkin kita tidak bisa menemukan ada hewan bisa berbicara tiba-tiba. Tapi Tuhan bisa memakai orang-orang di sekitar kita untuk menegur kita. Sama seperti ketika Tuhan menegur Bileam. Tuhan bisa pakai siapa? Orang-orang terdekat kita. Papa, mama, kakek, nenek, kakak, adik, ibu guru. Bahkan juga mungkin lewat teman-teman kita. Jadi kalau kita berbuat salah nih, terus kita ditegur oleh orang tua kita, apakah kita boleh marah seperti Bileam tadi? Tentu tidak. Tuhan mau berbicara dengan kita lewat orang tua kita. Contoh, sekarang kan lagi pandemi, ya kan? Kita harus jaga kesehatan. Ketika papa mama bilang, ayo makan makanan yang sehat. Terus kalian bilang, nggak mau makan makanan sehat. Aku mau makan mie instan aja. Aku mau makan junk food. Nah, berarti kalian tidak mendengarkan perkataan Tuhan. Atau ketika mama papa kalian mengingatkan, ayo kakak, dedek, waktunya belajar. Enggak, aku nggak mau belajar. Kan sekolah masih online, aku main game aja. Berarti kalian tidak mendengarkan firman Tuhan. Kalian tidak mendengarkan teguran dari Tuhan. Jadi, dan yang ketiga nih, Tuhan mau kita juga mengasihi hewan-hewan di sekitar kita. Kenapa? Karena hewan-hewan itu juga ciptaan Tuhan.
dan mereka juga Tuhan ciptakan pasti punya tujuan. Kak Vini mau tanya nih, di sini siapa sih yang punya hewan peliharaan? Ada? Wah, pasti ada ya. Mungkin ada yang punya hewan peliharaan guguk, atau kucing, atau kura-kura ya, atau burung mungkin, atau ikan cupang. Nah, lalu kalau kalian punya hewan peliharaan, jangan lupa hewannya harus diberi makan ya, dirawat dengan baik, karena dengan begitu tandanya kalian mengasihi ciptaan Tuhan. Oke, jadi hari ini kita belajar pertama, Tuhan bisa memberikan pesan atau mengajar kita lewat apapun dan siapapun. Yang kedua, Tuhan bisa pakai orang tua kita, orang-orang di sekitar kita untuk menegur kita. Karena itu kita harus mendengarkan mereka. Dan yang ketiga, ada yang tahu apa? Kita harus mengasihi hewan-hewan ciptaan Tuhan, apalagi yang punya hewan peliharaan, harus dijaga dengan baik. Nah, adik-adik, hari ini Kak Vini ada aktivitas yang dapat kalian lakukan di rumah. Apa itu aktivitasnya? Karena kita hari ini belajar tentang hewan-hewan, ya, tentang bileam, ya, keledai bileam. Nah, kita akan melakukan aktivitas bagi anak-anak yang di rumah punya hewan peliharaan. Apa saja? Bisa guguk, bisa kucing, bisa kura-kura, bisa ikan cupang, apa aja. Kalian bisa mengambil foto ketika kalian sedang merawat hewan peliharaan kalian di rumah. Contoh, sedang memandikan guguknya, atau memberi makan ikan cupang, atau kalian sedang membersihkan kandang, membersihkan akuarium ikan kalian, boleh ambil foto itu dan nanti boleh dikirim ke guru sekolah minggu kalian, atau yang punya media sosial bisa upload di media sosial kalian. Kemudian jangan lupa hashtag sekolah minggu GKI Pengampon ya. Terus Kak, kalau yang nggak punya hewan peliharaan gimana dong Kak? Berarti nggak ada aktivitasnya Kak. Tenang, yang tidak punya hewan peliharaan, kalian suka menggambar, kalian boleh menggambar dengan tema aku dan hewan peliharaanku. Jadi ada gambar kalian dan hewan peliharaan kalian. Dan juga kalau sudah selesai digambar, jangan lupa ambil foto, kemudian dikirim ke guru sekolah minggu atau di-upload di media sosial kalian. Bisa adik-adik? Oke, kalau begitu hari ini kita sudah mendengarkan firman Tuhan, kita sudah mempersiapkan aktivitas. Jangan lupa nanti dikirim ya aktivitasnya ya. Kita akan mengakhiri firman Tuhan pada hari ini. Kita akan tutup di dalam doa. Mari kita berdoa adik-adik. Tutup mata dan lipat tangan. Mari berdoa. Tuhan, terima kasih untuk firman-Mu hari ini. Kami belajar bahwa Tuhan dapat menyampaikan pesan lewat apapun juga dan lewat siapapun juga. Tolong kami agar kami dapat mendengarkan nasihat orang tua kami maupun orang-orang di sekitar kami. Tuhan, berikan kami kesehatan, berikan kami kekuatan agar kami dapat selalu melakukan kegiatan kami setiap hari. Ampunkan dosa kami Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Terima kasih anak-anak. Sampai ketemu lagi ya di lain waktu. Tetap semangat, ikuti protokol kesehatan dan Tuhan Yesus memberkati. Bye-bye. Nah, anak-anak, tadi kan kita sudah mendengarkan firman Tuhan. Sekarang saatnya kita aktivitas. Untuk aktivitasnya yaitu aktivitas minggu lalu. Ya, anak-anak sudah mengerjakan ya aktivitas minggu lalu. Nah, inilah aktivitas yang sudah dikerjakan oleh teman-teman kalian.
Sekarang saatnya kita memasuki persembahan. Berhubung masih pandemi, nanti persembahannya dimasukkan ke dalam amplop, kemudian dikumpulkan terlebih dahulu. Kalau sudah banyak, atau kalau papa mama ke gereja, boleh persembahannya dititipkan ke papa mama. Atau bisa juga diserahkan pada tata usaha gereja. Waduh, ternyata sudah jam segini ya. Ibadah udah mau selesai. Tapi jangan duduk dulu. Jangan pada loncat dulu. Hayo, kita masih mau pada nyanyi ya. Ya, masih mau nyanyi kan? Jangan lupa untuk tetap setia sama Tuhan. Jangan lupa untuk tetap berdoa. Jangan lupa juga untuk tetap membaca Alkitab. Terus jangan lupa juga dengar apa yang dikatakan oleh papa mama. Dan yang paling penting adalah kita berbuat baik kepada setiap orang. Kalian senang kan kalau bisa berbuat baik? Nah, pasti senang ya. Nah, kalau begitu sekarang kita mau menaikkan pujian yang terakhir. Judulnya adalah Setialah, Setialah. Sebelum kita mengakhiri ibadah kita akan menutup ibadah ini di dalam doa. Mari kita berdoa. Tuhan di surga, terima kasih Tuhan untuk segala penyertaan Tuhan, untuk segala cinta kasih yang Tuhan berikan kepada kami semua, dan untuk kesempatan boleh beribadah kepadamu walaupun secara online. Sebentar lagi ibadah ini akan segera berakhir, namun biarlah kami juga sebagai anak-anak sekolah minggu tetap boleh belajar untuk menjadi pelaku-pelaku firman yang baik, yang kudus, dan yang berkenan di hadapan hadirat Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Oke, baiklah, ibadah kita sudah selesai. Terima kasih ya semuanya.
Terima kasih anak-anak yang sudah mengikuti ibadah untuk hari ini. Jangan lupa selalu jaga kesehatan dengan makan buah yang banyak ya. Hai, nanti kita ketemu lagi ya sama saya. Siapa saya? Saya adalah Semangka. Dah. Ayo cuci tangan dulu. Hore, ibu bikin donat. Yipi. Duh, senangnya. Ini donatnya sudah matang. Baunya enak. Wah. Eits, cuci tangan dulu dong. Hehehe, lupa. Lalala, kok cepet amat? Kan udah basah. Bersih kok, Kak. Kalau cuci tangannya gitu aja, bakteri dan virusnya masih tetap ada. Jadi cucilah tanganmu dengan benar. Caranya, basahi tangan dengan air lalu matikan keran. Tuang sabun secukupnya. Gosok telapak tangan yang satu ke telapak tangan yang lain. Lalu gosok bagian punggung dan selai jari secara bergantian. Gosok punggung jari ke telapak tangan dengan posisi saling mengunci. Lalu genggam dan gosok ibu jari dengan posisi memutar. Gosok bagian ujung jari ke telapak tangan agar kuku terkena air dan sabun. Lalu nyalakan keran kembali, lalu bilas tangan dengan air yang mengalir. Setelah itu, keringkan tangan dengan lap sekali pakai. Gunakan lap yang telah kamu pakai untuk menutup keran agar tanganmu tetap bersih. Ingat, cuci tanganmu minimal 40 detik ya, setelah bermain, memegang hewan, dari toilet, dan lain-lain. Nah, sekarang sudah bersih deh. Saatnya makan. Nyam 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 nyam.